Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Heriningsi dengan nomor urut peserta G040 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah studi kasus yang terjadi di Kota Neapolis, Provinsi Nelson, Negara Armenia. Kota Neapolis menjadi salah satu kota percontohan tata kelola pemerintahan yang baik di negara Armenia. Dan untuk mempercepat dan mewujudkan kota Neapolis yang sehat, aman, dan nyaman dalam menuju tatanan dunia baru, Wali Kota Kota Neapolis membentuk Tim Percepatan Perbaikan Pelayanan Publik atau disingkat TP3 yang diketuai oleh Rian Setia, Kepala Seksi Pelayanan Publik dari Dinas Pelayanan Terpadu. Tim TPE3 ini terdiri dari 6 orang yang terdiri dari Dinas Pelayanan Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pembangunan Daerah, dan Dinas Pengelolaan SDM. Dari hasil identifikasi permasalahan yang berhasil diidentifikasi oleh Tim Percepatan Perbaikan Pelayanan Publik, diperoleh permasalahan sebagai berikut. 1. Untuk perizinan pada bidang pembangunan daerah ditemukan masih adanya izin yang belum terkoneksi dengan sistem OSS atau Online Single Submission untuk pelaku usaha sehingga mengakibatkan input pelaku usaha menjadi sangat lama. Kemudian adanya praktek maladministrasi di 3 dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, dan Dinas Pelayanan Terpadu terkait hasil investigasi pelayanan perizinan. Selain itu adanya pelaporan dari Komisi Perlindungan Anak hasil temuan dari RS Kota Neapolis di mana terjadi diskriminasi pasien anak dari masyarakat tingkat ekonomi rendah. Kemudian masalah yang keempat yang bisa diidentifikasi adalah adanya sikap diskriminasi petugas front office di Kota Neapolis pada rumah sakit daerah yang meminta uang muka pada pasien gawat darurat. Kemudian yang kelima adalah pemetaan kondisi jalan yang terkendala sehingga rencana perbaikan menjadi tertunda. Kemudian yang keenam dan ini yang terakhir adalah adanya video ujaran kebencian terhadap golongan masyarakat tertentu di Kota Neapolis yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kesehatan, yaitu Saudara Sujasi Manalagi yang akan memicu konflik SARA di Kota Neapolis. Dari hasil identifikasi permasalahan, ditariklah beberapa analisa dari permasalahan yang terjadi, yaitu untuk perizinan pada bidang pembangunan daerah yang masih ditemukan adanya pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran di OSS. Ternyata hasil analisa pelaku usaha itu untuk masuk sistem OSS harus mengisi nomor induk melakukan wirausaha atau NIMW yang mengharuskan pembayaran asuransi kesehatan sehingga pelaku usaha merasa keberatan. Kemudian adanya praktek maladministrasi di 3 dinas itu berdasarkan hasil analisa dari 23 rekaman SCCTV ditemukan adalah 1. Prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kemudian adanya penawaran kemudahan jasa pelayanan dengan meminta imbalan. Kemudian terkait ada diskriminasi pasien anak dari masyarakat kurang mampu oleh Rumah Sakit Kota Neapolis. Dari hasil analisis ini terjadi karena kurang harmonisnya antara Dinas Kesehatan, kemudian Ikatan Pengelola RS, Asuransi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, juga dari Komisi Perlindungan Anak. Kemudian sikap diskriminasi FO
atau front office dari rumah sakit Kota Minneapolis yang meminta uang muka kepada pasien gawat darurat. Ini diakibatkan oleh pegawai administrasi RSUD Kota Minneapolis kurang memahami peraturan perundangan terkait pelayanan kesehatan. Dan untuk pemetaan kondisi jalan dalam usahanya perencanaan perbaikan jalan, dari hasil analisis ternyata ada basis web Dinas Pekerjaan Umum yang beberapa fiturnya tidak user friendly sehingga menghambat dalam pemetaan kondisi jalan yang berguna untuk rencana perbaikan. Sedangkan untuk analisis video ujaran kebencian, setelah dianalisis dan melihat video yang ada, hasil ujaran kebencian tersebut dilontarkan karena salah satu orang pada golongan tertentu di masyarakat Kota Minneapolis tidak menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID. Penyelesaian yang bisa dilakukan dari hasil analisis dari identifikasi permasalahan yang ada adalah: 1. Untuk perizinan pada bidang pembangunan daerah di mana pelaku usaha harus masuk dalam sistem OSS, penyelesaiannya adalah: 1. Menurunkan biaya asuransi kesehatan yang dibebankan apabila tidak ada asuransi kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat Minneapolis. Kedua, menghilangkan biaya asuransi kesehatan pada pendaftaran NIMW dan membuat skema asuransi kesehatan masyarakat. Contohnya adalah kartu sehat. Kemudian praktek maladministrasi di 3 dinas terkait hasil investigasi. Penyelesaiannya adalah: 1. Prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, penyelesaiannya dengan melakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan terkait pelayanan perizinan. Kemudian penawaran kemudahan jasa layanan dengan meminta imbalan, penyelesaiannya adalah dengan mensosialisasikan terkait budidaya anti korupsi dan pengendalian gratifikasi serta akibat yang harus ditanggung bagi pelaku korupsi dan gratifikasi. Serta itu yang dilakukan. Kemudian diskriminasi pasien dari masyarakat ekonomi rendah adalah pengelolaannya dengan melakukan rapat koordinasi dan sinergitas dari lembaga-lembaga yang pada saat ini tidak harmonis dalam hubungannya. Kemudian untuk sikap diskriminasi FO terhadap pasien gawat darurat, yang harus dilakukan adalah: 1. Melakukan edukasi dan pelatihan perundangan terkait standar pelayanan publik DRS. Kemudian pelatihan perbaikan mutu pelayanan prima DSS. Untuk pemetaan kondisi jalan dan rencana perbaikan yang terhambat, penyelesaiannya adalah mensederhanakan sistem web agar semua fitur yang ada mudah digunakan. Kemudian melakukan pelatihan bagi petugas input data agar menguasai aplikasi yang digunakan. Kemudian dengan adanya video ujaran kebencian, cara penyelesaiannya adalah: 1. Melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada masyarakat. Kemudian melakukan permintaan maaf di media dan alasan ujaran kebencian itu dilontarkan semata-mata atas dasar untuk kepentingan bersama dalam mencegah penyakit yang akan menular di masyarakat. Kemudian alasan dasar-dasar penyelesaian itu didasarkan oleh 1. Permasalahan itu penyelesaiannya dengan cara: 1. Merupakan penyelesaian dengan resiko terendah dan mudah untuk dilakukan di masyarakat. Kemudian permasalahan utama dari 6 permasalahan yang ada adalah: 1. Permasalahan utamanya adalah ketika petugas FO diskriminasi terhadap pasien gawat darurat. Kenapa hal ini menjadi yang utama? Karena 1. Sesuai dengan Undang-Undang Kota Minneapolis bahwa Kota Minneapolis bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Kemudian sesuai dengan
visi tim P3A bahwa kesehatan merupakan bentuk pelayanan publik paling utama bagi masyarakat. Kemudian kondisi kritis yang dialami masyarakat saat gawat darurat itu sangat membutuhkan penanganan segera. Program dan terobosan baru untuk masalah utama adalah membuat kartu sehat bagi masyarakat Kota Neapolis sehingga saat akan berobat tidak ada pungutan, baik itu biaya berobat ataupun uang muka. Kemudian membuat aplikasi kesehatan yang terintegrasi dari unit pelayanan kesehatan paling kecil ke RSD sehingga pasien gawat darurat dapat segera dilakukan penanganannya. Kemudian setiap pegawai RSD mendapatkan pelatihan pelayanan prima RS dan mengetahui semua perundangan tentang kesehatan. Kendala utama dari program atau terobosan baru yang tadi dicanangkan adalah 1. Pembayaran iuran bulanan oleh masyarakat yang tidak lancar atau tertunggak. Kemudian penerimaan dari pembayaran iuran bulanan kartu sehat yang diterima dari masyarakat tidak sebanding dengan biaya rumah sakit yang harus dibayar oleh pemerintah. Hal ini akan menyebabkan nanti rumah sakit yang ada pelayanannya akan terganggu, baik itu tidak bisa menggaji dokter, perawat, ataupun kondisi obat yang minimal. Kemudian akan adanya keterlambatan pembayaran oleh pemerintah kepada rumah sakit tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.